Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas terkait dengan nasib tenaga honorer kategori 2 pada rekrutmen calon aparatur sipil negara tahun 2024. Rekrutmen ini terkait pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa saat ini masih tersisa kurang lebih 200.000 honorer kategori 2 yang belum terselesaikan, sehingga ini menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah. Oleh karena honorer K2 ini memang termasuk kategori honorer yang telah memiliki masa kerja yang paling lama dibandingkan dengan honorer lainnya, sehingga mestinya honorer K2 ini sudah terselesaikan dan bisa diangkat semua menjadi ASN P3K. Nah, beredar informasi bahwa pada rekrutmen calon aparatur sipil negara tahun ini, khususnya dalam pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, honorer kategori 2 masih menjadi prioritas utama di dalam pengangkatan. Hal itu juga telah dirilis oleh Kemenpan RB beberapa waktu yang lalu, di mana honorer K2 mendapatkan prioritas pertama di dalam seleksi pengangkatan P3K pada tahun 2024 ini, lalu kemudian disusul oleh honorer yang telah terdata di dalam database BKN dan honorer yang telah bekerja di instansi pemerintah. Cuma sekarang belum jelas terkait dengan petunjuk teknis apakah honorer K2 pada tahun ini mendapatkan afirmasi atau tambahan nilai seperti yang berlaku di tes-tes sebelumnya ataukah tidak. Oleh karena kita juga belum menerima dari informasi petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan seleksi pengangkatan P3K pada tahun 2024. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk di beberapa kabupaten memang sudah mengusulkan formasi, ya, usulan formasi atau kuota pengangkatan honorer menjadi P3K. Namun kita bisa merujuk dan mencari gambaran terkait dengan kebijakan ke depan di dalam penanganan persoalan tenaga honorer. Salah satunya adalah dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, di mana untuk pada tahun ini juga telah menerima kuota dan daftar kuota yang telah disetujui oleh Kemenpan RB. Cuma di tahun ini pemerintah kabupaten ini juga telah memprioritaskan para honorer kategori 2 di dalam pengangkatan. Untuk CPNS, ya, kita lihat di berita di sini 900 formasi itu telah disetujui oleh Menpan RB, termasuk kategori guru, kesehatan teknis, dan tenaga honorer kategori 2. Jadi kemungkinan besar saat ini Kemenpan RB sudah menyetujui seluruh usulan formasi dari masing-masing pemerintah daerah, sehingga rekan-rekan jika ingin mengetahui berapa formasi, tentu rekan-rekan bisa mempertanyakan atau mencari tahu informasi-informasi yang beredar di website instansi masing-masing terkait dengan jumlah formasi yang diterima pada tahun 2024 ini. Namun ada yang sangat penting di sini rekan-rekan kita ketahui bahwa tahun ini untuk honorer K2 masih menjadi prioritas dalam rekrutmen CSN di samping formasi umum. Saya kira ini informasi yang menarik khusus untuk rekan-rekan honorer kategori 2, oleh karena memang pada tahun ini masih menjadi prioritas di dalam pengangkatan dan seleksi menjadi P3K. Cuma kita belum tahu apakah prioritas itu mendapatkan nilai afirmasi atau seperti apa. Kita tunggu saja juknis yang akan diterbitkan oleh Kemenpan RB pasca penetapan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Demikian rekan-rekan video kali ini. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.